garis, ini adalah simbol diameter, ya. Ada juga di beberapa buku yang menulisnya dalam simbol D, ya. Ada juga yang menulisnya dalam simbol dia, ya. Dia, maksudnya diameter gitu ya. Yang mana silahkan, monggo bisa dipilih ya. Jadi tidak perlu tulis panjang-panjang diameter, nggak perlu ya. Jadi ini khusus yang lingkaran ya. Nah kemudian yang penting kalau kita bicara mengenai lingkaran, pemberian ukuran ya secara umum kalau teman-teman lihat di simbol ini semua ukuran kan diletakkan di luar objek ya. Jadi tidak ada ukuran yang berada di dalam objek atau di dalam gambar ya, semuanya ditaruh di luar objek. Kenapa? Agar objeknya terlihat jelas. Kalau semuanya ukurannya ada di dalam objek nggak kelihatan gambarnya ya. Jadi semua ukuran itu posisinya pasti sebentar di luar, ini di luar, ini di luar, di luar, di luar, di luar, gitu ya, semuanya di luar, ya. Nah kemudian terkait dengan lingkaran, ya, maka pemberian ukurannya itu adalah yang akan membedakan dengan ini ya, karena kita ada punya lingkaran dan kita juga punya kurva, gitu ya. Lingkaran maka ukuran itu pasti diberikan, ya, di mana lambang utamanya adalah berupa panah, ya. Ini saya gambar ulang ya, panah, kelihatan ya, maaf, kurang lurus. Ini dia kalau gambar pakai mouse itu memang susah ya. Nah, panah ke dalam, mengarah kemana panah tersebut ya, kalau teman-teman perpanjang, sebentar ya, ini lebih jelas. Nah, jadi panah tersebut itu harus mengarah ke titik pusat lingkaran. Ya, maaf kalau nggak lurus, ini harusnya lurus ya. Jadi ujungnya panah ya, ujungnya panah ini kan ada ujungnya ya. Ujungnya panah itu mengarah ke titik pusat lingkaran. Ya, mungkin teman-teman ada nanya, Bu, ini kok posisinya di sebelah kiri, boleh nggak kalau saya bikin simbol itu dari kanan? Oh ya boleh, gitu ya. Jadi boleh dari kiri, boleh dari kanan. Ini kan kebetulan ya, karena kita akan menulis atau memberikan dimensi, kan nggak hanya satu, ada beberapa ya. Jadi saya boleh dari sini nih, ya. Ini dari sisi, ya pokoknya ini dianggap lurus ya, maaf. Nggak bisa lurus ya. Itu harus lurus dengan, harus lurus dengan titik pusat lingkaran. Jadi yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh itu adalah yang ini ya. Saya kasih lihat yang nggak boleh, salah ya harusnya. Yang nggak boleh itu warna merah. But anyway, ini yang nggak boleh yang berwarna ini deh, warna hijau ya. Secara simbol ini salah ya. Misalnya teman-teman bikinnya begini, ya, bikinnya begini nih. Ini nggak boleh, karena kalau kita perpanjang, ya, ini kemana dia? Kan pasti nggak kena ke titik pusat kan, ya. Ini yang hijau ini salah, nggak boleh, ya. Clear ya? Jadi harus, nah monggo dicek tugasnya langsung ya. Ini tuh ujung panah saya kemana nih larinya ya? Gitu ya, clear ya. Jadi ini nggak boleh saya iris ya. Ini yang nggak boleh saya iris ya. Jadi mau dari sisi manapun silahkan ya. Asalkan ujung panah menuju ke titik pusat ya. Ujung panah ke titik pusat ya. Nah, setelah teman-teman membuat panah, maka dilanjutkan ya, bukan hanya panah ya. Sebentar ini saya timpa lah ya gini biar warnanya merah. Nah, ini panahnya tapi kemudian harus ditambahkan dengan garis mendatar ya. Garis mendatar. Nah, kemudian untuk pemberian dimensi ya sebenarnya ada dua ya. Jadi tadi kan ditanyakan sebenarnya ngasih dimensi itu di mana sih? Di atas garis apa di tengah garis? Ini kan ada pilihan ya. Either way sama, boleh ya. Kenapa ada yang di tengah, ada yang di atas gitu ya? Sebenarnya dua-duanya bisa diaplikasikan, tapi gini, kalau yang satu teman-teman udah buatnya di tengah garis, maka semua dimensi buatlah di tengah garis. Ya, jangan ada yang satu di atas, satu di tengah, satu di atas ya. Itu bukan variasi namanya, itu namanya kacau ya. Jadi pastikan kalau misalnya semuanya di tengah seperti ini ya. Oh maaf, mau saya nggak hilang. Nah ini kan pemberian dimensi di tengah garis ya. Ini boleh, tapi semuanya harus berada di tengah garis ya. Kalau teman-teman misalnya, oh saya nggak mau di tengah garis, saya mau di atas garis, monggo.
berarti semuanya di atas garis ya, tapi berarti pilihannya cuma di tengah, berarti motong garis ya, memotong garis dimensi atau di atas garis dimensi, nggak boleh di bawah ya, jadi di atas atau memotong garis dimensi ya. Oke, nah sekarang kembali lagi, jadi artinya kalau seperti ini ya pemberian ukurannya, sebentar saya panggil garis dulu ya, saya boleh memberikan ukurannya ya, misalnya pakai ini ya, saya pakai D ya, D 0, ya 5. Ini maksudnya adalah saya memberikan ukuran di atas garis. Sedangkan kalau yang ada di layar ini dia kan memang meletakkannya di tengah garis ya. Jadi makanya berada di tengah-tengah seperti ini. Jadi itu apa namanya rules-nya ya. Itu untuk lingkaran. Kalau untuk jari-jari bagaimana? Nah, untuk jari-jari itu aplikasinya adalah pada objek yang bentuknya itu adalah setengah lingkaran atau lebih kecil daripada setengah lingkaran. Ya, jadi nanti kalau misalnya teman-teman punya objek misalnya kan ini kebetulan full lingkaran sama setengah ya. Kalau 3/4 gimana Bu? Pakai apa? Diameter saja ya. Jadi kalau intinya titik batasnya adalah yang digambar itu apakah kurva, jadi maksimum setengah lingkaran ya, lebih dari setengah lingkaran itu dimensinya adalah diameter, kurang dari setengah lingkaran atau kurang dimensinya adalah jari-jari. Nah kalau ingin memberikan dimensi jari-jari, nah ini berbeda ya, jadi berbeda jauh. Kalau jari-jari karena yang kita ukur ya, yang maaf bukan yang kita ukur, yang kita kasih ukuran itu kan yang ini ya, jadi di kurvanya yang ini ya, ya itu kurvanya ya, maaf kalau tidak lurus ya, maka khusus jari-jari ya, simbol atau garis ukurnya itu dimulai dari, saya kasih warna lain biar kelihatan biru ya, mulai dari titik pusat ya, titik pusat dari kurvanya ya, ini kan kebetulan titik pusat jari-jari sama titik pusat titik pusat kurva sama titik pusat lingkaran sama ya. Ini kebetulan ya. Kalau misalnya teman-teman menemukan antara kurva dengan lingkarannya beda titik pusat, ya yang dimaksud dengan kalau ingin memberikan dimensi pada kurva, maka dimulai dari titik pusat kurvanya. Ya, titik pusat kurvanya dia artinya saya mulai dari sini ya, dan saya buat panahnya kemana? Menuju ke arah luar, ya, keluar daripada kurvanya. Oke, nah kan seperti yang tadi saya awal ceritakan, kita nggak boleh naruh dimensi di dalam objek gitu ya. Bu, ini panahnya cuma sampai sini, terus gimana? Ya kita kasih garis extension line atau garis bantu ya. Jadi tinggal diperpanjang ya, kemudian dibuat lurus. Nah, untuk jari-jari simbolnya apa? Ya ini simbolnya. Ini nih, R. Ya, jari-jari atau radius ya. Dan tentunya diikuti dengan dimensi. Nah, apakah harus di kanan? Enggak, pokoknya boleh di kiri ya, boleh di kanan. Jadi artinya ini kebetulan ya, pemberian ukurannya ini dia mengambil untuk yang kurva dari kanan, yang untuk lingkaran dari kiri ya. Jadi kenapa seperti itu? Harapannya agar antara satu dimensi dengan dimensi yang lainnya tidak tabrakan. Ya, jadi boleh nggak Bu di sini gitu ya, yang jari-jari gitu ya. Misalnya teman-teman saya mau di sini Bu, maaf. Aduh, saya mau di sebelah sini juga Bu, yang jari-jari boleh nggak? Boleh, asal nggak tabrakan sama yang dimensi yang lain ya. Intinya boleh ditempatkan dimanapun asal tidak tabrakan ya. Oke, jadi kalau misalnya saya bikin seperti ini, boleh ya. Ini saya perpanjang, bikin seperti ini. Kemudian karena saya menuliskan dimensi di atas ya, maka ini dimensi yang saya tuliskan di atas ya. Oke, itu harusnya agak sebelah kiri ya, maaf ya, ini enggak, karena pakai annotate agak harusnya sebelah sana ya, digeser sedikit, ini kan angkanya terlalu ke sebelah kanan ya. Jadi harus benar-benar di atas garis dimensinya atau garis ukuran.
Oke, tadi ini terkait dengan lingkaran, terkait dengan posisi angka gitu ya. Nah, tadi ada pertanyaan juga, apakah harus memberikan ukuran itu di atas dan kanan ya, kalau nggak salah ya? Betul? Tadi yang nanya saya maaf lupa. Bawah dan kanan, Bu. Oh, bawah dan kanan ya. Jawabannya adalah tidak mesti, tidak harus gitu ya. Bila memang memungkinkan di bawah dan kanan, maka memang bawah dan kanan. Ya, kenapa saya bilang seperti itu? Karena tergantung fitur dari bendanya. Ya, ini kalau fitur dari bendanya seperti ini ya, sebenarnya ya, saya bisa taruh semuanya di kanan, boleh ya. Jadi ini maksudnya fitur apa sih? Kan kalau misalnya ini adalah objeknya ya, fitur yang harus ditunjukkan dimensinya pasti kan paling gampang tuh kan pasti envelope ya. Jadi pasti ini nih panjang ya, panjang dari objek, kemudian tinggi gitu ya. Nah, kenapa di sini Bu, ini panjangnya kok nggak ada? Ya tidak perlu ada toh, karena sudah ada apa dimensinya kalau panjang ini kira-kira? Direpresentasikan, perlu nggak direpresentasikan panjang lagi nih di sini? Tidak. Nggak ada kan ya? Nggak bingung, kok nggak ada ya? Nanti yang bikin objek nggak bingung ya? Kira-kira kenapa ya tidak ada dimensi panjang di sini ya? Maksud dimensi panjang di sini nih. Sudah ya, ada nggak ada ya? Jari-jari kurva dari kurva itu. Betul ya. Jadi karena sudah ada jari-jari kurva, nggak perlu ya. Jadi di menggambar teknik ya, kalau sudah ada dimensi yang merepresentasikan entah itu panjang dan sebagainya ya, baik itu ini kan kita bicara di ini tampak ini nggak jelas, mungkin tampak ini ya, anggaplah dia tampak kanan gitu ya, maka karena ini sudah direpresentasikan oleh jari-jari ya nggak perlu diulang lagi di sini. Jadi nanti terlalu banyak informasi padahal yang diinformasikan itu adalah panjang dan itu sudah digambarkan dalam bentuk jari-jari. Jadi kita tahu bahwa dari ujung sini ke ujung sana ya, dari ujung kiri ke ujung kanan panjangnya adalah 1,5 ya, dan tidak perlu diinformasikan lagi. Oke, jadi ini bisa kita push ya. Oh, salah, erasernya belum kepanggil. Oke, ya. Nah, nanti setelah ini kita lihat ya contoh yang lainnya. Nah, inilah ya, ini kita asumsikan nih yang untuk tampak sebelah kiri ini ya. Untuk yang tampak sebelah kiri ini, misalnya nggak ada informasi yang ada di sebelah sini ya, informasi dimensinya nggak ada ya. Maka apa yang harus saya lakukan? Saya di tampak depannya, saya kan bisa memberikan informasi di sini ya. Misalnya saya ingin menunjukkan tinggi, jadi anggap ya, ini kata asumsi, ini nih nggak ada nih ya. Oh, salah manggil ya, ini nggak ada ya, ini nggak ada ya, ini contoh ya. Nah, kalau saya ingin menggambarkan dimensi yang sebelah kiri, maka saya kan ini bentuknya seperti L, maka nggak mungkin atau tidak disarankan untuk membuat dimensinya di sini. Ya, saya pasti akan disarankan untuk membuat dimensi sebelah kiri. Kenapa? Karena feature-nya sih memang langsung ada di sebelah kiri kan. Kalau ke sebelah kanan terlalu panjang garis ininya nih. Jadi kalau saya bawa ke kanan, ini kan teman-teman tahu ya, setiap kali membuat ukuran tuh kan harus bikin garis bantu ya. Ingat garis bantunya, jangan lupa ya. Nah, ini kan kepanjangan garis bantunya. Nah, kalau bentuknya seperti ini, maka akan lebih bagus kalau dia diletakkan sebelah kiri. Ya, seperti ini. Ya, jadi jawabannya adalah tidak harus kanan dan bawah. Tergantung fiturnya. Ya, kalau bisa semuanya kanan dan bawah tuh kan lebih baik ya. Jadi memang kelihatannya akan rapi, tapi kembali lagi tidak harus ya. Oke, itu lingkaran, kemudian di mana posisi angka, kemudian apakah harus di kanan dan bawah, kemudian tadi yang satu lagi apa ya? Maaf, ini saya soalnya lupa. Ingrid tadi apa pertanyaannya Ingrid ya? Jarak antara garis bantu. Oh ya, jarak. Ya, oke. Untuk yang jarak sebentar saya tutup ini dulu ya, saya clear. Sebentar, untuk sampai di titik ini semuanya udah jelas ya? Ya, semuanya kan ada di sini maupun ada di buku ya. Jadi nanti kalau lupa silakan lihat lagi PowerPoint-nya atau baca bukunya ya. Karena yang saya sampaikan intinya ya dari sana. Ntar saya stop share dulu, saya
Saya cari catatannya yang ada di PowerPoint ini terkait jarak ya. Nah, ini dia. Oke, dia ada di sini. Sebentar ya, biar nggak banyak-banyak ngeklik kalau di. Oke, nah jadi ini kelihatan ya Ingrid ya. Kelihatan Ibu. Nah, jadi artinya kalau teman-teman membuat ukuran ya, di sini antara objek, jadi kan objeknya, sebentar ya, saya panggil annotate lagi ya. Yang maksud dengan objek apa sih ya? Itu yang apa berbentuk L itu adalah objeknya ya. Jadi kalau saya buat dengan ukuran yang lebih tebal ya, jadi ini kan ya ini objeknya ya. Ini objek yang mau diberikan ukuran gitu ya, yaitu panjang ya. Jadi panjang yang ini dan panjang yang ini gitu ya. Jadi rules-nya adalah ya, karena tidak boleh ada ukuran yang berada di tengah-tengah objek, walaupun posisinya di sini boleh apa enggak, Bu? Enggak boleh. Ya, jadi yang boleh adalah di luar. Jadi kalau kita bicara mengenai envelope ya, envelope-nya objek ini apa sih? Envelope-nya itu adalah ini yang kita anggap envelope ya, karena panjangnya itu kan sebenarnya totalnya ini ya, dan tingginya totalnya ini ya. Nah, ukuran itu di luar kotak yang berwarna biru ya. Jadi nggak boleh misalnya naruh ukuran di sini, nggak boleh. Harus dibawa keluar ya. Oke ya, itu rule-nya. Ntar saya clear dulu. Nah, untuk jaraknya, nah ini. Ya. Nah, gini, Bu, jaraknya apakah benar harus 10 mm? Dan kalau ini kan berarti jarak antar objek dengan dimensi pertama 10 mm. Ya. Dengan dimensi berikutnya adalah 6 mm. Ya, tadi kalau Ingrid bilangnya berapa? 6, 2. 2 mm, Bu. 2 mm. Itu lihatnya di buku Takeshi Sato atau di buku apa? Ingrid? Di YouTube yang minggu kemarin itu. Oke. Ya, oke. YouTube. Ya, jadi gini, untuk apa namanya? Untuk buku acuannya kita sepakat dengan buku Takeshi Sato ya. Jadi nanti teman-teman silakan dicek ya. Kenapa sih bisa banyak banyak apa namanya? Banyak variasi gitu ya. Gini, apa namanya, kembali lagi ya, standar yang buku ya, saya bilang buku atau textbook ya, mereka itu kan refer kepada standar ISO ya. Pertanyaannya, Bu, kalau misalnya kertas gambarnya A4, ya misalnya kertas gambarnya A4, kemudian kalau saya bikin 10 mm sama 6 mm misalnya mentok gitu ya, boleh nggak diperkecil? Ya sebenarnya boleh-boleh aja ya. Namun kalau kertas gambarnya cukup, silahkan ngikutin aturan panduan yang ada. Kurang lebih seperti itu. Nah, saya nggak tahu ya kalau di YouTube itu kan belum tentu dia mengacu kepada bukunya Takeshi Sato gitu ya. Nah, jadi intinya apa sih? Jadi sebenarnya intinya apa sih? Kenapa harus ada gap antara objek dengan garis dimensi ya? Tujuannya agar angkanya itu cukup atau muat. Bayangkan kalau mepet-mepet nih, kan nggak kelihatan angkanya ya. Jadi kembali lagi, tujuannya adalah untuk memastikan semua orang bisa melihat gambarnya dengan nyaman, nggak sampai harus ini sebenarnya angka apa gitu ya. Dan itu akan kalau kita bicara mengenai gambar kan ini teman-teman semuanya masih gambar secara manual ya. Ya, maka kan itu bisa diatur ya, harus diatur secara manual maksud saya. Nanti kalau misalnya dengan menggunakan software computer edit design atau misalnya AutoCAD atau CATIA atau SolidWorks itu semuanya sudah ada di sana. Ya, maka langsung bisa diatur untuk jarak antara objek dengan garis dimensinya. Ya, jadi kembali lagi kalau bingung kita semua refer kepada buku Takeshi Sato atau pokoknya buku menggambar teknik standar ISO. Ya, kalau YouTube yaitu kan dia tidak menyatakan dia refer kemana gitu ya. Oke, jadi itu ya yang perlu untuk dipahami gitu ya. Nah, jadi kalau balik sebentar previous. Ya, jadi kebetulan kalau yang di PowerPoint ini semuanya
menganut angkanya berada di tengah ya, berada di tengah garis ukur gitu ya. Nah, teman-teman, ini nih yang penting ya. Salah satu untuk memberikan ukuran, pastikan atau teman-teman harus membayangkan ya. Jadi kan tadi saya bilang, ternyata nggak semua ukuran harus muncul ya, betul ya. Tapi juga jangan sampai kurang, ya, jangan sampai kurang. Jadi kalau misalnya kurang, akhirnya orang-orang nggak bisa membuat tidak bisa membuat objeknya ya. Jadi ini adalah contoh bagaimana kita memberikan dimensi yang penting gitu ya. Dimensi yang penting itu apa sih? Yaitu pasti kalau kita bicara mengenai objek, yaitu yang envelope-nya tadi. Berarti kalau di sini dia ngomongnya lebar ya, tapi kalau kita biasakan kalau orang Indonesia kita ngomong ini panjang, ini tinggi gitu ya. Ini panjang, ini tinggi, atau ini panjang, ini tinggi, ini kedalamannya ya, atau ketebalannya. Ya, jadi dimensi keseluruhannya itu harus muncul agar kita tahu ini panjang, lebar dan tingginya berapa. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kalau teman-teman melihat ada fitur, di sini ada fitur, ada ini ya, lingkaran ya. Ada lubang ya. Jadi kenapa saya tahu ini lubang? Ya ini kan tampak, sebentar, ini tampak depan dan tampak atas. Ya, dia nggak ada tampak samping. Ini sama ini sebenarnya sama persis nih. Ya, kalau kita tahu ada lubang, maka bagaimana cara kita bisa membuat lubang? Kita harus tahu selain diinformasikan berupa diameter ya dari lubang ya, juga harus diinformasikan titik pusatnya di mana. Ya kan, gimana cara cuma dikasih informasi diameter, tapi nggak tahu titik pusatnya. Lah kan nanti bikin lubangnya bisa di mana-mana. Di sini boleh nggak kalau walaupun diameter sama? Salah kan? Jadi pastikan titik pusatnya itu ada. Bagaimana cara memberitahukan titik pusatnya? Ya ini dimensi ini nih. B dan C itu akan menunjukkan di mana titik pusat dari lubang ini. Ya. Oke, jadi itu titik, kalau ada lubang berarti akan perlu diameter. Ya, ini lubang lingkaran penuh ya. Lubangnya lingkaran penuh dan titik pusatnya di mana. Ya. Nah, kalau kurva, nah yang mana yang kurva ini? Yang nih di pojok ini ya. Ini nih di pojok nih. Ya, kurva itu apa yang harus muncul? Kalau kurva artinya adalah juga sebenarnya sama ya, titik pusatnya di mana. Kebetulan kurva ini ya, ini lihat ya, dia pakai R ya, simbolnya kebetulan ini titik pusatnya sama titik pusatnya lingkaran, jadi nggak masalah gitu ya. Jadi dia makanya langsung memberikan ya, memposisikan mulainya dimensi itu adalah dari titik pusat ini ya, karena kebetulan titik pusatnya sama. Kalau titik pusatnya beda berarti teman-teman harus bikin titik pusatnya ya diinformasikan. Jadi di sini kenapa hanya B dan C ini hanya menunjukkan satu titik pusat, di mana titik pusatnya radius ya, kurva yang atas ini, dan titik pusatnya lingkaran ini sama titiknya. Kalau nanti beda teman-teman, misalnya contoh, sebentar saya clear dulu ya. Clear ya. Contoh, ini maaf ya kalau gambarnya enggak ini ya. Itu kan titik pusatnya itu ya. Misalnya ini kurvanya begini nih. Oh, saya salah. Kalau gambar manual. Oke. Misalnya begini nih kurvanya. Ini kan udah pasti ya, titik pusatnya kan nggak mungkin di sini ya. Maka misalnya titik pusatnya bukan di sana, titik pusatnya di mana? Misalnya titik pusatnya di sini ya. Maka saya akan memberikan ukuran seperti ini, kan dari titik pusat ya. Kemudian garis ukur ya. Bisa seperti ini atau ke sana juga sama ya. Either way, mau ke kanan ke kiri sama aja. Terus radiusnya berapa. Nah, maka teman-teman harus menyatakan ini titik pusatnya berapa dengan ya ini, apa sih? Dengan bantuan apa? Garis, titik, garis, karena itu menunjukkan garis simetri yang menunjukkan titik pusat daripada, jadi bikin dulu garisnya seperti ini ya teman-teman ya, maaf kalau nggak bagus. Nah, jadi titik pusat ini, sebentar saya kasih ini aja deh warna yang, nah ini nih titik pusatnya di sini ya, saya buat warna hitam itu ya. Ya, itu kan titik pusatnya. Nah, jadi teman-teman harus menunjukkan itu jaraknya berapa dari atas dan jaraknya berapa dari samping, ya.
Jadi nanti teman-teman harus menunjukkan ini berapa ya dari atas dan ini berapa. Karena titik pusat yang lingkaran ini ya, lingkaran ini dengan titik pusatnya si kurva itu beda. Itu ya. Jadi kalau ada kurva, ada lingkaran. Kalau kurvanya kurang dari setengah lingkaran, maka pakai dimensinya radius atau jari-jari ya, dan titik pusatnya di mana. Ya, kalau ada lingkaran penuh ya juga sama. Berarti pakai diameter, titik pusatnya di mana. Ya. Itu. Dan selain itu kalau ada yang pakai sudut misalnya ya. Jadi untuk sudut juga sama teman-teman, di sini ada pasti perlu ada garis bantu ya. Ingat ya, garis bantu itu nggak boleh nempel sama garis benda ya. Ini ada gap ya teman-teman ya. Ini nih, ini ada gap loh. Saya nggak nempel loh ya. Jadi dia garis bantu. Nanti kalau ditempel jadi nggak bisa bedain ini sebenarnya garis bantu apa garis apa gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya untuk sudut, oh salah ya. Maka ini saya perpanjang ya untuk kemudian bisa menunjukkan ini sudutnya berapa. Ya, jadi makanya kalau kita lihat nih semua dimensi itu semuanya didorong keluar ya, didorong keluar ya. Satu hal lagi sebelum saya lupa. Nah, ini kan kita punya gambar multiview ya, ini tampak depan, ini tampak atas ya. Nah, kalau kita lihat lubang ini kan sebenarnya juga bisa dilihat dari atas ya, lubang tembus ya. Tapi untuk ukuran ya, untuk dimensi, ingat tidak boleh pakai tampak atas. Kenapa? Garisnya putus kan nggak kelihatan ya. Jadi selalu kalau untuk memberikan dimensi adalah pilih yang kelihatan langsung fiturnya ya. Jadi sangat tidak disarankan memberikan misalnya ini boleh nggak Bu saya naruh ini di sini nih meletakkan dimensi di sini ya. Oh kan, maaf salah terus ya. Ya, saya tulis di sini Bu. Kemudian saya tulis di sini karena saya tahu dia itu adalah lingkaran. Tahu dari mana? Karena di tampak depannya kelihatan. Kalau saya tulis diameter sekian. Nggak boleh. Kenapa? Karena teman-teman masih bisa ngasih dimensi di tampak depan dan kelihatan dia lingkaran. Ya, kelihatan dia lingkaran, dan kalau di sini saja diberikan dimensi kan berarti nggak bisa tahu di mana titik tengahnya. Ya, titik tengahnya kan nggak kelihatan. Ini di mana nih titik tengahnya nggak kelihatan ya. Oke, jadi itu ya untuk teman-teman semua ya terkait dengan pemberian ukuran ya. Oke, sebentar saya clear all drawing dulu. Oke. Oke, saya stop share dulu. Sebentar, saya akan share dulu satu agar teman-teman, saya yakin teman-teman memang sudah paham nih terkait pemberian ukuran. Oke, sebentar, ini ternyata gambar saya hilang. Oke, ini sebentar ya, saya panggil dulu ininya. Oke, mungkin setelah saya jelaskan, kalau ada yang masih bingung, jangan sungkan-sungkan ya untuk bertanya, mumpung kita masih kuliah gitu ya. Kalau teman-teman nanti bertanya pada saat hari H ujian, mohon maaf ya, saya tidak bisa menjawab gitu ya. Oke. Nah, mungkin teman-teman mau bertanya, Bu, nanti ujiannya kayak gimana sih? Ya, karena ini menggambar teknik ya. Ya mau tidak mau ya ujiannya pasti menggambar gitu ya. Tidak mungkin tidak gitu kan ya. Seperti apa ujiannya? Nah, ini yang salah satu akan kita lakukan adalah ternyata dia bisa. Sebentar.
Oke, mohon ditunggu. Ini ternyata Oke, nah sebentar ya, saya akan share di screen-nya. Saya cari yang ada lingkarannya juga, agar align dengan apa yang sudah kita bahas barusan. Oke, ini saya geser di tempat. Oke. Bentar, saya share screen dulu. Oke. Nah, ini di layar ya ada gambar multiview ya, multiview. Jadi kalau misalnya ditanya seperti apa sih Bu ujiannya ya, yang karena kita bicara fokusnya adalah ini ya, sebelum UTS kan fokusnya adalah proyeksi, pengenalan proyeksi, baik itu yang isometri yang akan kita bahas dan juga terkait dengan multiview ya. Nah, jadi yang akan muncul sebagai ujian adalah teman-teman diberi gambar 3 dimensi terus buat multiview-nya dan diberikan ukuran atau dimensi ya. Atau bisa jadi kebalikannya. Saya akan berikan soalnya dalam bentuk multiview seperti ini, teman-teman bikin gambar 3 dimensinya. Ya, jadi either way ya. Seperti apa nanti? Pasti teman-teman udah punya lah, pasti udah pernah nanya kan ke kakak kelas, biasanya ujiannya Gertek apa sih? Pasti sudah punya gambaran ya. Nah, makanya fokus saya hari ini adalah untuk memastikan terutama kalau kita bicara mengenai proyeksi ya, itu kan sangat berbeda ya antara satu benda dengan benda lain ya. Jadi pastikan teman-teman link-link YouTube yang saya sudah pernah berikan ya, terutama untuk yang multiview silahkan dipelajari. Kalau mau cari ya untuk latihan, banyak banget latihan kok yang ada di Google ya, di googling aja latihan kalau ada gambar 3 dimensi bikin multiview-nya seperti ini udah benar atau tidak ya. Karena intinya menggambar teknik itu kan hampir sama seperti matematika ya, semakin sering praktis maka semakin teman-teman akan semakin paham ya. Karena menggambar teknik itu juga perlu imajinasi kan. Kita kadang-kadang tidak bisa membayangkan ini, coba ya kalau lihat di layar ya, ini tampak depan ya, kemudian ini tampak atasnya, ini tampak sebelah kiri misalnya ya, atau ini karena saya tidak bisa menyatakan dia proyeksi Amerika atau Eropa ya karena tidak ada informasinya, jadi makanya saya mengasumsikannya tampak depan, tampak atas, tampak kiri gitu ya. Nah, kira-kira bisa membayangkan nggak gambar 3 dimensinya seperti apa?
Nah, di gambar teknik, mau tidak mau memang kita harus bisa membayangkan. Ya, no other way. No other way gitu ya. Jadi, salah satu patokannya adalah kalau kita lihat gambar ini ya, tampak depan seperti ini, ya, tampak depan seperti ini, kan kita lihat, oh di sini nih ada garis putus-putus ya, kemudian ada garis simetri, ya, ini juga ada garis putus-putus, juga ada garis simetri gitu ya, terus pasti berpikir, karena tadi kita sudah punya, oh ini ada garis simetri, garis putus-putus, berarti ini ada lubang nih, ya, cek dong di tampak atas. Oh ternyata memang benar ada, nah ini lubangnya. Dan kita tahu ini adalah lubang tembus. Kenapa? Karena garis putus-putusnya sampai bawah. Berarti lubangnya tembus dari atas sampai bawah. Ya, kelihatan ya dari tampak atas ya. Kemudian sebelah kanan nih apa sih? Kok garis putus-putusnya cuma satu? Ternyata dia celah seperti ini. Ya, dia bentuknya celah seperti ini nih. Berarti sebelah kiri dan sebelah kanan itu ada celah seperti ini. Ya, oke. Nah, kemudian pastikan lagi dari tampak sebelah kiri. Kalau tampak sebelah kiri ini bentuknya kayak begini, teman-teman. Ya, ini yang apa bagian yang ini kan sama ya. Atasnya pasti sama nih, karena mau dilihat dari depan ya. Ini ingat ya, ini ntar biar nggak bingung ya. Saya kasih tanda deh ya. Ini depan ya. Ini kiri. Kenapa Bu pakai yang kiri? Sebenarnya kiri dan kanan sama aja, orang dia simetri ya. Ini kebetulan di contoh ini adalah contohnya seperti itu ya. Ya, depan, kiri, atas ya. Apa namanya? Tampak yang sebelah kiri seperti ini penampakannya. Ya, yang bagian atasnya ya, bagian atasnya ya pasti sama. Kalau bentuknya seperti ini mau dilihat dari depan ya, mau dilihat dari kiri, dari belakang, dari kanan sama kan, bentuknya pasti akan seperti ini, tidak akan berubah ya. Jadi atasnya ini akan sama. Yang membedakan adalah kalau dari depan kan berarti teman-teman lihatnya itu kan dari sini ya. Kalau dari depan kan dari sini nih, ya, dari sini ya. Sedangkan dari kiri itu kan dari sini ngelihatnya ya. Ya, jadi yang membedakan adalah bagian bawahnya. Jadi bagian bawah yang ini kelihatan dong apa ada bukan kelihatan ya karena dia dari depan kan nggak kelihatan sisi ini nih ya. Makanya kita bentuk sebagai garis putus-putus. Yang ini juga kan nggak kelihatan, maka kita bentuk sebagai garis putus-putus. Nah, kalau dari samping kiri, itu akan bentuk kelihatannya seperti ini. Saya clear dulu ya, biar nggak bingung. Nah, dari sebelah kiri kelihatan seperti ini. Ya, ini artinya apa? Ini kan ada perbedaan ya. Jadi kalau ada, teman-teman lihat, ini kok ada garis, ya kalau ini garis ini ya, garis simetri, ini ada garis lagi. Kenapa? Karena ada perbedaan permukaan. Ya, jadi kalau saya kasih sebentar, ya, mana sih? Nah ya, jadi garis yang ini ya, garis ini ya, aduh gini aja deh, ya garis ini nih ya, garis yang saya berikan sebagai kotak ya itu kan menunjukkan apa sih? Menunjukkan ini nih, ya, menunjukkan ini ya, maka dia dibentuk ada apa areanya berbentuk kotak. Sebentar saya panggilkan yang agak untuk lihat area ya. Jadi areanya ini nih ya. Area ini itu yang mana sih? Yang ini nih, areanya yang ini kelihatan. Ya. Nah, juga sama yang ini tuh di mana ya? Yang ini juga di sebelah sini nih kelihatan ya. Nah, area yang satunya lagi yang apa? Celahnya itu kan areanya berbeda, beda kedalaman ya. Kedalamannya beda. Maka itu harus dipisahkan dengan garis tebal. Karena terdapat perbedaan area ya, karena terdapat perbedaan area. Ini areanya beda nih. Yang hijau tuh di tengah sini nih. Ya, jadi walaupun dia kelihatannya satu bidang, karena ada perbedaan apa namanya kedalaman gitu ya, perbedaan permukaan, maka harus diberi warna yang berbeda. Ya, nah kalau di sini Bu, ini kan sebelah sini nih ada lengkungan nih, nggak apa-apa kalau ini kan sedikit, ya, kecuali lengkungannya benar-benar drastis, terutama kalau misalnya bukan lengkungan nih, kalau ini kan lengkungan itu kurva itu kan smooth ya, kecuali kalau misalnya bentuknya itu adalah apa namanya kotak, misalnya begini nih. Ya, misalnya begitu ya. Nah, itu berarti kan pasti ada beda apa permukaan. Itu juga berarti teman-teman harus bikin sebagai garis di sini. Kalau lengkungnya bukan kurva tapi apa namanya garis lurus. Ya. Nah, itu hal-hal yang apa namanya perlu kenapa perlu sering latihan gitu ya. Karena kadang-kadang kalau kita gambar,
Wong dia lurus kok. Iya lurus betul. Dari samping kiri kan lurus Bu. Iya betul lurus. Tapi beda permukaan ya. Jadi kalau teman-teman nggak dibedakan dengan garis ya. Jadi sebentar saya clear ya. Garis ini ya itu menunjukkan bahwa ada perbedaan permukaan. Kalau teman-teman nggak nunjukin sebagai garis, saya anggap itu sebagai permukaan datar, flat. Ya, dan di gambar teknik itu mohon maaf salah. Ya, jangan tenang, jangan khawatir dulu. Ya, jangan khawatir. Ini ya namanya perkuliahan menggambar teknik memang seperti itu ya. Karena dulu kan intinya cuma menggambar ya, teman-teman waktu SMA kan, lah saya cuma gambar ya Bu, gambar ini pakai proyeksi perspektif. Ya. Nah, sekarang yang harus dilakukan adalah teman-teman menggambar dengan tujuan agar gambarnya bisa diproduksi. Maka kemudian poin utamanya adalah semua informasinya harus benar. Kalau nggak benar, nggak jadilah produknya. Ya, jangan salahkan orang bengkel loh. Saya bikinnya begini kok. Misalnya kalau teman-teman nggak pakai garis ini, lah ya ini bisa lurus, jadinya begini. Nggak jadi melengkung karena orangnya bingung. Dari atas tampaknya melengkung, tapi kok dari sisi kiri kok lurus ya, nggak ada perbedaannya. Jangan salahkan orang bengkel ya. Jadi harus benar-benar tepat ya. Itu makanya perlu ada aturan ya. Jadi agar semua orang yang baca gambar itu punya ini yang sama ya. Oke, ini saya takut nanti nggak keburu ininya ya materinya. Nah, yang terpenting di menggambar teknik untuk pemberian dimensi, kalau punya 3 gambar multiview seperti ini adalah satu ya, karena kita punya 3 posisi ya, depan, kiri, atas ya, maka yang pertama kali harus diberikan informasi apa? Ukurannya? Ukuran apa sih yang paling penting? Monggo, silakan dijawab. Ukuran apa yang paling penting nih yang harus muncul? Panjang. Panjang aja Kak Ingrid. Ukuran dasarnya yang panjang, iya betul, temennya. Lebar. Temennya apa Ingrid? Panjang, lebar, oke. Terus satu lagi lah, karena bentuk 3 dimensi pasti panjang, lebar, tinggi ya. Udah pasti 3 itu ya, itu basic utama. Jadi artinya adalah di gambar ini, kita memilih, karena ini adalah tampak depan, pasti ini nih harus muncul nih, panjangnya. Ya, itu pasti harus muncul di sini. Dan karena tampak depan ini kelihatannya selain panjang kita juga bisa munculkan adalah tingginya. Ya. Jadi itu untuk tampak depan panjang sama tinggi lah. Terus lebarnya kemana ya? Berarti tinggal dipilih kan, mau tampak atas dikasih boleh, ini lebar ya, atau mau di sini juga boleh, silahkan ya. Nah kalau jadi ini ya, lebar dari tampak kiri sama lebar dari tampak atas ini sama kan, jadi nggak usah dua-duanya, pilih salah satu. Jangan kebanyakan informasi ya, itu. Jadi pilih, jangan dua-duanya dikasih ya. Jadi di menggambar teknik itu juga belajar mengefisiensikan informasi, tapi nggak boleh juga kurang, ya. Oke, nah karena kita di sini punya banyak sekali ada feature ya, kurva. Nah, kira-kira di tampak mana kita sebaiknya memberikan informasi diameter dan jari-jari dan posisi kurva? Tampak depan, atas. Oke, ya. Jadi nggak boleh di sini, Kenapa? Ini garis putus-putus, ya, garis benda yang nggak kelihatan. Buatlah semuanya di sini, ya. Buatlah semuanya di sini, ya. Terus teman-teman masih, waduh, ini gimana ya? Tadi kan kita kurvanya kan melengkungnya keluar, ini kok melengkungnya ke dalam ini, ya. Berarti sama ya, prinsipnya nih gimana nih kalau seperti ini? Ini kurvanya melengkung ke dalam. Tadi kan dari tadi kita ngomongin kurva melengkung keluar ya. Prinsipnya apa kalau kurva? Titik pusat kan? Ya, jadi makanya kenapa sih dia bikin garis kayak gini? Ini kan ada garis ya. Ini garis ini loh ya, garis simetri ya, bukan garis sembarang. Bukan garis sembarang garis ya, bukan iseng-iseng saya bikin garis, enggak. Jadi kalau teman-teman ketemu kurva ya,
mau setengah lingkaran, mau seperempat lingkaran gitu ya, pastikan dia ada garis simetrinya. Kenapa? Ya, terutama karena ini kurvanya setengah lingkaran, ya garisnya garis simetri ya, bukan garis titik garis ya. Ini ya pokoknya garis titik garis ya, bukan garis full ya. Dan pasti dia akan berpotongan di titik pusatnya ya. Jadi artinya adalah kalau bentuknya seperti ini berarti mulainya dimensi dari mana? Kalau kurva adalah mulai dari titik pusat kurvanya ya. Ini kan kebetulan titik pusat kurva dengan titik pusat lingkaran beda. Titik pusatnya di mana? Di sini nih ya. Jadi kalau ada garis simetri kan gampang ya. Ketemu nih titik pusatnya di mana gitu ya. Nah, ini kita berikan di situ ya. Kelihatan ya? Ini kelihatan ya. Kita berikan garis simetri garis dimensinya ya. Kemudian diperpanjang kan diperpanjang, dan karena Bu Dana bilang tadi katanya nggak boleh naruh dimensi di di dalam objek, memang makanya saya buang keluar ya, seperti itu. Atau misalnya opsi lain, sebentar saya undo ya. Opsi lain adalah bisa juga, kan intinya adalah mulai dari, saya kasih warna lain kok, malah dempet jadinya nggak kelihatan ya, jadi nggak kelihatan. Bisa dibawa ke sini ya. Kan titik pusatnya ya, titik pusat lingkarannya dibawa ke sana, kelihatan ya. Terus garis bantunya ya, maaf, seperti ini. Terus dibawa keluar, itu juga boleh. Ya, intinya dimensinya di luar, ya. Seperti itu, ya. Nah, yang ini gimana, Bu? Kalau ini sama aja ya. Ingat, kalau lingkaran semuanya ujungnya harus menuju ke titik pusat lingkaran, ya. Karena di sini lingkarannya ada 2, silahkan bikin untuk kedua lingkaran, jangan salah satu ya. Ini misalnya untuk lingkaran yang luar, ini misalnya untuk lingkaran yang dalam, ya. Lingkaran yang dalam kan nggak menuju titik pusat, maaf. Oke, saya kirimkan ke sana ya. Nah, ya, ini kan semuanya menuju titik pusat, kemudian berikan dimensinya ya. Nah, ini kan teman-teman boleh Bu begini, nggak boleh. Makanya bikin dulu dimensinya, kemudian kalau nggak ada yang nempel kayak gini, ya salah satu berarti harus dihapus ya. Nggak mungkin bikinnya seperti itu ya. Coba saya hapus aja deh. Saya bikin lagi. Ya. Jadi Bu, jadi ingat ya, ujung dari panah itu adalah di titik pusat, dan ujung panahnya itu adalah nempel di kurva. Ya, jadi nggak boleh ke sini Bu, ya nggak boleh, kurvanya yang ini kok. Lah bingung, orang katanya mau bikin jari-jari kurva, lah ini kan bukan kurva yang sebelah sini loh ya. Kurvanya itu cuman yang ini aja loh. Nih, ini doang loh kurva ya. Yang luarnya ini tuh garis lurus. Jadi maka ujung panahnya juga harus di kurva ya. Ini nggak boleh ya. Jadi makanya kenapa terpaksa begitu dimensi ya, terpaksa karena memang ujungnya ujung daripada kurvanya memang di sana, baru kemudian buat di luar. Ya, jadi itu. Dan pastikan kalau karena bicara multiview ya, karena ini lingkaran, maka teman-teman jangan lupa membuat garis putus-putus ya, karena lingkaran ini kan nggak kelihatan ya dari tampak depan, juga nggak kelihatan dari tampak sebelah kiri ya. Oke, jadi itu pesan saya ya terkait dengan pemberian dimensi. Jadi memang tidak memang harus banyak latihan ya. Karena kalau tidak terbiasa kadang-kadang kita salah ya. Ada kalau ujian tuh kan ada waktunya ya. Kalau di rumah kalian mungkin sambil baca materi, sambil baca rules, kemudian baru melakukan pemberian ukuran ya. Jadi pastikan nih, makanya saya selalu berikan tugas tiap minggu, tujuannya itu ya, bukan untuk memberikan Bu Dan ini ngasih kerjaan aja tiap minggu, tapi balik lagi kalau tidak dilatih pasti lupa ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang sesungguhnya hari ini ya. Jadi kalau 2 minggu lalu kita sudah bahas mengenai multiview ya. Jadi dari gambar 3 dimensi,
kita buat jadi gambar 2 dimensi, ya kan ya, 2 dimensi tapi tampak depan, tampak samping kanan, dan tampak atas misalnya. Terus biasanya kita memberikan ukuran di tampak multiview tersebut. Jadi ukuran sangat jarang dilakukan di gambar 3 dimensi. Kenapa? Karena tidak bisa detail, ya. Kan kalau gambar 3 dimensi ini ada bagian yang mungkin di belakangnya misalnya ada feature nggak kelihatan kan, susah untuk memberikan dimensi. Jadi dimensi umumnya dilakukan di gambar 2 dimensi yang multiview, ya. Nah, di awal pertemuan minggu ke-5 gitu ya, atau minggu ke-4, saya sempat menjelaskan mengenai yang namanya proyeksi itu ada beberapa ya. Nah, ini isometrik, oblik, dan perspektif ya. Bedanya jelas ya, isometrik sama oblik ya. Jadi kalau oblik itu pasti ada satu sisi yang memang sejajar dengan sumbu X ya, seperti ini ya. Dan kalau isometri, ya isometri masih ingat ya. Jadi kalau untuk produk apapun, objek apapun, yang isometri itu berarti bendanya itu dimiringkan dan kemudian condongkan ya. Oke. Oke, mohon maaf. Jadi kita akan bahas ya secara spesifik mengenai proyeksi aksonometrik sebenarnya ya, di mana isometri adalah salah satunya ya. Jadi kenapa isometrik kita pelajari secara fokus, karena memang yang diacu secara standar ISO adalah yang isometrik. Tapi sebenarnya tipe proyeksi yang aksonometrik itu ada 3. Ada yang dimetrik sama trimetrik, dan bedanya di mana? Bedanya adalah sudutnya ya. Jadi kalau isometrik dia punya pem daripada sudut gitu ya, sama-sama 100. Kalau dimetrik ya ada 2 sudut yang sama, yaitu sama-sama 110 dan kemudian 140. Kalau yang trimetrik itu 3-3-nya beda. Jadi ada yang 120, ada yang 130, dan ada 110 ya. Di isometrik kita hanya belajar yang pembagi sudutnya adalah 120. Nah, kemudian bagaimana caranya agar kita bisa menggambar secara isometrik gitu ya. Itu kan yang terpenting ya. Kalau kita punya gambar, terus gimana cara gambar 3 dimensi, maksud saya kemudian bagaimana cara menggambarnya agar bisa terlihat sebagai gambar isometrik ya. Ada beberapa kalau saya bilang beberapa teknik gitu ya. Nah, salah satu tekniknya adalah maaf. Ya, jadi ini yang opsinya saya serahkan kepada kalian ya. Teman-teman ya, mau pakai yang mana karena intinya sama aja ya. Jadi ada yang bikinnya seperti ini. Jadi bikin garis dulu ya, garis horizontal ya, dan garis vertikal. Oke. Dan kemudian untuk bisa membentuk sudut 120 ya, maka kemudian dibuat garis seperti ini ya. Ini garis panduan ya, garis panduan di mana ya garis ini sudutnya adalah 30 derajat. Ya. Sudutnya adalah 30 derajat. Tapi kalau misalnya kita lihat ya bagian yang atas yang ini ya. Bagian yang atas yang ini ya. Ini kan ini proyeksinya ya. Ini semua sudutnya adalah sama-sama 120 ya. Ini juga 120 ya. Terus ini juga adalah 120 ya. Nah, itu yang mana sih sudutnya? Ya ini nih sudutnya. Sudut pertama, sudut kedua, ya, sudut ketiga. Semuanya sama-sama 120 ya. Nah, bikinnya jadi ada yang seperti ini ya. Jadi bikin garis ya. Tadi saya ulangin, garis lurus, horizontal, maaf. Kemudian garis vertikal, kemudian bikin sudut 30 derajat ya. Seperti ini ya. Atau boleh juga kalau mau yang teknik satu lagi, sebentar saya clear ke berikutnya ya. Nah, ada juga yang bikin seperti ini, nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Ada juga yang dia buatnya seperti ini. Jadi yang dibuat garisnya adalah garis vertikal ya, seperti ini. Kemudian bikin garis bersudut ya. Ini sudutnya berapa? Sudutnya yang tadi ya.
Yang apa? Yang ini sudutnya 120 ya. Oops, maaf. Ini 120. Ini juga 120. Ya. Oke, jadi sama aja ya, mau buat seperti yang tadi atau yang ini juga sama ya. Terus kalau yang ini bagaimana Bu? Ya ini langkah-langkahnya. Jadi karena isometri itu adalah intinya ya, kita bikin dulu kotaknya ya, yang nanti akan menjadi dasar dari gambar isometrinya ya. Jadi kalau teman-teman lihat ini kan ini tahap 1 ya. Ini tahap 1 ya, jadi bikin ini dulu, terus tahap 2 dia sudah membuat bidang bagian depan ya, bagian depan kiri, kemudian buat bidang bagian atas, dan akhirnya buat bidang bagian depan sebelah kanan ya, di step 4. Nah ini gimana bikinnya? Ya bagaimana caranya ya, teman-teman lihat di sebelah kiri bawah, ini adalah gambar isometrinya. Jadi kita merefer kepada gambar isometri yang di bawah, sebenarnya berapa sih dimensi daripada kotak ini ya. Tahu dari mana dimensinya ya? Jadi ya yang sebelah sini tentunya ini adalah pandangan depan ya. Ini kayaknya kegedean tapi misalnya ya, depan ini pandangan kanan ya. Dan ini adalah pandangan atas. Ya. Ini kan depan nih ya, yang ini depan ya. Ya, ini kanan, ini atas ya. Ya, setuju ya? Nah, jadi artinya adalah bagaimana saya tahu dimensi kotak ini? Ya tinggal dilihat ya. Oh, kotak ini panjangnya tuh di sini nih, ini panjangnya ya. Ya, jadi ini adalah panjangnya, ngikutin panjang yang ada di gambar 2 dimensinya. Ya, kemudian lebarnya dari mana? Lebarnya tuh saya bisa lihat di tampak kanan atau tampak atas gitu ya. Jadi either way, saya kasih warna lain ya. Jadi ini adalah kita dapatkan adalah lebar atau ya kita anggap lebar aja ya, lebar ya. Oke, lebar. Nah, tinggi dari mana? Tingginya yang bisa dilihat dari tampak atas juga kelihatan kan tingginya ya. Nah, itu adalah kita dapatkan dimensi tinggi. Udah pegang 3 dimensi itu, makanya saya bilang itu 3 dimensi utama. Bikinlah kotaknya. Ya, jadi itu adalah envelope daripada objeknya, ya. Semuanya sudah clear, ya. Nah, setelah itu, nah ini yang kemudian mulai masuk ke dalam hal-hal detail gitu ya. Nah, ini kan gambarnya nggak cuma kotak, Bu. Lah iya. Makanya sekarang kita akan mulai masuk ke dalam, kalau gambar kotak doang, ya apa namanya, waktu SD udah inilah ya, udah katam lah ya, balik gambar kotak ya. Nah, lanjutannya nih ya, lanjutannya. Jadi kalau teman-teman lihat di di objek di objek 2 dimensi ya. Jadi ini kan bentuk akhirnya yang ini nih. Kalau teman-teman lihat di sebelah kanan ya. Ya, ini nih objek akhirnya ya. Nah, jadi teman-teman tuh harus bisa mengkonversikan dari gambar 2 dimensi yang ini ya jadi gambar 3 dimensi. Ya, ini jadi seperti kayak kita ini ya, dikasih peta buta lah kurang lebih gitu ya. Di sini ada ini, di sini ada inilah. Terus kemudian harus plotkan sehingga akhirnya kita bisa dapatkan gambar 3 dimensinya. Nah, untuk menuju ke sini ya berarti kan harus istilahnya dicek satu-satu gitu ya. Nah, sebentar saya clear dulu ya. Nah, berarti yang harus kita lakukan pertama kali apa? Kita lihat nih bagian tampak depan ya. Ini tampak depan ya, tampak depan. Jadi ternyata selain ada panjang ya, selain ada panjang, kita lihat ada beberapa, ini ada ketinggian ya, ada permukaan 1, ini ada permukaan miring, permukaan 2. Ya, jadi ada 3 permukaan yang flat dan ada permukaan 1 miring. Ya. Nah, di menggambar isometri dan juga waktu teman-teman menggambar multiview ya, masih ingat ya ada garis yang disebut dengan garis, kalau di gambar multiview kan ada namanya garis multiview, kalau di sini namanya garis isometrik ya. Jadi semua garis yang paralel terhadap salah satu sumbu, yang mana sih sumbunya? Sumbu yang tadi kita bikin ini loh. Ya, yang paralel terhadap sumbu Y, sumbu X, sumbu X, sumbu Y sama sumbu Z ya, itu adalah namanya garis isometri.
ya. Kalau ada gambar permukaan yang miring ini nih ya, yang miring itu seperti ini, itu pasti dia tidak paralel ya terhadap garis salah satu dari garis isometri ya. Jadi artinya garis miring ini itu akan kita gambar belakangan. Kapan digambarnya Bu? Setelah kita dapat semua posisi untuk garis-garis yang merupakan garis yang paralel terhadap sumbu isometri atau garis isometri ya. Berarti yang mana saja sih yang paralel? Nah, kita lihat ya. Karena kan kita nggak tahu nih, ini berapa nih maksudnya untuk membuatnya dalam 3 dimensi ini akan sulit, maka kita buat dulu yang lain ya. Nah, yang akan dilakukan di sini adalah satu ya. Saya kasih warna ya. Saya akan membuat ini. Ini permukaan ya, permukaan yang pertama sama permukaan yang kedua. Ya. Permukaan yang pertama itu kan kita tahu ya jaraknya ya. Ada jarak di situ ya, yaitu sebesar maaf ini lari-lari dimensinya. A ya, sedangkan yang permukaan yang satunya lagi itu jaraknya adalah B. Ya, maka untuk permukaan yang A ya, kita tahu ya, ini kan permukaannya A yang ini nih sebenarnya ya. Ini loh permukaan A. Ya kan? Yang jaraknya A, ya itu lebarnya sebesar apa sih? Lebarnya ya memang sebesar A ya. Ini maaf ya, mungkin karena dia kan lebarnya sebenarnya kecil ya. Tapi kita tahu bahwa jarak dari garis ini ya, garis ini ya ke garis 1 2 itu adalah sebesar A. Ya, jadi kalau kita panggil ya, jadi A tuh di sini ya. Maaf. Duh. Ini dia kalau gambar pakai annotate itu sering melengseh. Ya, jadi itu lebarnya adalah sebesar A, ya. Oke, clear ya sampai sini ya. Nah, kemudian kita juga mau bikin yang apa? Permukaan yang B nih, yang bawah ini nih, ya. Yang B ini tuh juga sama. Yang B itu ya ternyata dia punya ketinggian ya. Jadi kan seperti kayak tangga ya. Dia ketinggiannya berapa? Ketinggiannya ternyata sebesar C. Nih, kelihatan ya, C. Jadi kita bikin garis. Ya, kita bikin garis sini. Ini adalah maaf, nggak exactly di tempat yang seharusnya. Itu tingginya adalah sebesar C. Ya. Ketinggian itu C ya. Jadi baru kemudian kita bisa gambarkan garisnya kan. Kalau ini kan memang ada nih, ini kan kotak yang sebelumnya ya. Jadi jarak antara garis ini dengan garis ini garis 34 ya. Itu adalah tingginya sebesar C ya. Nah, tapi kan dia masuk ke dalam nih ya. Teman-teman lihat ya, masuk ke dalam. Masuk ke dalamnya adalah sebesar B. Jadi garis ini nih ya, dua garis ini 1 2 ya. Itu lebar atau panjangnya lah ya, mau lebar atau panjang sama ya, itu adalah sebesar B. Oke, sampai di sini kira-kira jelas nggak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas. Oke, jadi itu yang saya maksud dengan bagaimana kita membayangkan antara gambar 2 dimensi ke gambar 3 dimensinya, ya. Terus apa namanya, Bu? Kan ini kan kebetulan di sini kan udah ada gambar 3 dimensinya, jadi kebayang ya. Lah kalau nanti di soal, Bu, kan gambarnya cuma begini doang 2 dimensi. Nah, itu makanya kalau tadi kan kita hanya refer di tampak depan, maka teman-teman harus lihat nih di tampak atas, ya. Nah, balik lagi. Di tampak atas itu kan ada kayak ada 3 bidang ya. Jadi makanya kita memang perlu bikin garis pembatas ya. Jadi ini kan bidang pertama ya, yang tinggi ini. Kemudian bidang kedua ya, ini bidang kedua ya. Ini bidang kedua nih, yang bidang miring sebenarnya ya. Ini kan bidangnya yang ini nih ya. Aduh, maaf miring ya. Terus yang terakhir adalah bidang datar lagi ya. Ini bidang datar ya. Ya, tadi seperti contoh yang gambar yang tadi masih ingat ya. Kenapa sih ini kan bidangnya kalau dari atas tuh kan kelihatannya rata. Kenapa dikasih garis pembatas? Yaitu garis batasnya itu tujuannya adalah untuk memberitahu bahwa di sini ada perbedaan
Terus maaf, terdapat perbedaan permukaan ya. Jadi kenapa di sini ada garis? Karena kita tahu bahwa permukaan A itu beda ketinggian dengan permukaan B, beda ketinggian dengan permukaan C. Ya. Seperti apa permukaannya? Ya ini kelihatan di tampak depan. Ya, jadi untuk membuat seperti ini ya step 5 dan step 6 dan juga step 7 sebenarnya kita melihat nggak hanya tampak depan tapi juga melihat tampak atas ya. Loh, terus tampak kanannya nggak ada nggak ada fungsinya, ya ada gitu ya. Di tampak depan ya, tampak depan itu yang kelihatan maaf, tampak kanan ya, itu yang kelihatan mana sih ya. Nih saya panggil warna lain biar bisa kelihatan ya. Tampak depan ini ya, yang ini nih, itu kan menunjukkan yang ini nih ya. Kemudian yang abu-abu ya, yang abu-abu ini saya panggil warna ini lagi ya, yang abu-abu ya. Ini kan sebenarnya bidang miring ya, ya ini nih. Ya, jadi ini bidang miring. Jadi artinya adalah ini sama dengan ini ya, sama dengan yang ini ya. Kemudian yang hijau ya, yang hijau itu sama dengan yang ini nih. Ya, jadi ini hijau sama dengan hijau ya. Ya, jadi jelas kita bisa lihat ininya karena ini tampak kanan, ini juga kelihatan seperti itu ya. Kemudian yang warnanya apa itu ungu ya, magenta ya, ini sama dengan yang ini. Ya, jadi dari tampak kanan betul ya, kan hanya ada ini ya, yang magenta ini plus yang warnanya hijau. Ini kita ngomongin bidangnya ya. Loh, yang atas ini nggak kelihatan kan, karena dia rata ya. Yang ini memang nggak kelihatan ya. Oke, jadi balik lagi ya, gimana caranya dari step 6 bisa jadi step 7. Nah, tadi kan saya bilang bahwa kalau bidang miring, kita nggak susah untuk kemudian bisa menggambarkannya di isometri. Karena dia tidak ada, dia tidak sejajar dengan, jadi kalau misalnya bidang miring ini kan, bidang miringnya, sebentar saya clear dulu ya. Saya clear biar nggak bingung, bidang miringnya itu, ya, ini bidang miring ya. Oke, ini bidang miring. Untuk sebentar, saya gambar sumbu isometrinya ya. Ini sumbu isometri ya. Oke, sumbu isometri. Berarti untuk garis yang pertama ya, saya kasih warna lain deh ya. Jadi yang ini ya, ini sejajar dengan sumbu yang ini kan, gak ada masalah ya. Jadi ini yang warnanya hijau ini semuanya sejajar karena artinya dua garis ini 1, 2 dengan 4, 3 adalah garis yang sejajar dengan sumbu isometri ya. Yang jadi masalah adalah ini. Sebentar, garis yang warnanya coklat deh ya, ini. Ya, ini kan dia nggak sejajar dengan sumbu manapun kan. Nah, itu akan sulit sekali untuk dibuat, makanya bikin dulu garis 1, 2 dan garis 3, 4. Kenapa? Karena dia yang sejajar dengan sumbu simetri. Ya, sehingga kalau udah bikin dua garis ini ya, jadi saya balik lagi ke sini ya, maka bidang miringnya dengan gampang. Kan kita tahu bahwa bidang miringnya itu menghubungkan antara garis 1 dengan 4 ya, berarti ini tinggal dihubungkan ya, 2 dengan 3. Gitu caranya ya. Jadi bikin dulu semua garis yang sejajar dengan sumbu isometri. Nah, yang miring-miring gitu ya, itu dibuatnya belakangan setelah kita tahu titik temunya. Oke, jadi itu ya, nanti di ujian ataupun di apapun ya, kan kita akan perlu garis bantu ya. Jadi ini kan semuanya ini garis bantu ya. Yang kotak simetris segala macam ini garis bantu. Nanti kalau di ujian, mohon garis bantunya dibiarkan, nggak perlu dihapus. Ya, tapi ingat untuk garis bendanya harus ditebalkan agar saya tahu mana yang garis benda, mana yang garis bantu gitu ya. Jadi misalnya ini kan, sebentar, di mana ya yang bikin tebal? Ternyata nggak bisa ya. Oh, ini dia. Oke, baru lihat.
Oke, jadi ini ya, misalnya teman-teman udah selesai di sini ya, maka buatlah garis bantunya tebal. Maaf, garis bendanya tebal. Jadi garis bantu ya. Jadi bikin garis bantu nih, maaf, garis bendanya ya. Ini dibuat tebal ya. Oke, dibuat miring seperti ini ya. Oke, dan seterusnya ya. Pokoknya ini garis bendanya semuanya ditebalkan, nah garis bantunya ini biarin. Pokoknya saya bisa melihat mana yang garis bantu, mana yang garis benda ya. Dan saya tahu bagaimana cara kalian membuat isometrinya. Oke, jadi itu kurang lebih gambaran dari isometri ya, yang perlu gambar isometri yang perlu diketahui. Sebelum saya lanjutkan, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Ya, silakan gelar. Ini ada sebentar. Ada 2 orang yang bertanya. Yang di saya kelihatan baru 1 orang. Siapa ya? Oh, sebentar. Oke, ada gelar sama Nisha. Silakan gelar dulu. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Bu, saya izin bertanya. Ini kan tadi bidangnya masih yang garis lurus gitu ya Bu. Misalkan Ya. kalau gambarannya tabung atau lingkaran itu tipsnya bagaimana ya? Oh, oke. Nah, jadi untuk yang sesi kita hari ini ya fokusnya adalah menggambar garis yang lurus-lurus dulu ya. Nah, nanti di bagian akhir dari PowerPoint ini ada beberapa link video ya yang menggambarkan untuk benda-benda yang kurva ya, entah kurvanya full lingkaran, ada yang separuh lingkaran gitu ya, dan seterusnya. Jadi nanti mohon dilihat di sana ya. Nah, kenapa itu sih saya jelaskan, karena ini nih yang paling utama dulu ya, gambar garis lurus ya, dari gambar 2 dimensi menjadi gambar 3 dimensi itu kan dasarnya itu ya. Kalau udah paham, baru kita lari ke gambar yang lingkaran ya atau kurva ya. Jadi nanti mohon link videonya itu memang kebetulan videonya berbahasa Inggris, tapi kan tidak ya pasti saya yakin teman-teman paham ya, karena ada langsung menggambarnya. Jadi apa yang dilakukan tekniknya kurang lebih sama ya, karena waktunya nggak cukup. Ini 2 SKS itu menggambar teknik nggak cukup ya, karena pasti di sebagian itu akan perlu demonstrasi langsung gitu ya. Oke, jadi itu ya gelar ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Berikutnya Nisha, silakan Nisha. Baik, terima kasih Bu. Saya izin bertanya, yang di gambar pojok kiri bawah itu kan ada ukuran 45 derajat ya Bu. Itu untuk panahnya itu mengarah kemana ya Bu? Terima kasih. 45 derajat untuk apanya? Untuk yang ini landasan miringnya itu ada ukuran 45 derajat. Yang ini ya maksudnya ya? Betul Bu. Oh, oke, iya. Jadi artinya 45 derajatnya dari mana? Sebentar saya ambil dulu. Ini saya buat tipis dulu lagi ya. Jadi di sini kan ada sudut ya. Jadi ini ada garis. Oh, sebentar. Salah. Jadi garis ukur 45 derajat ini ya, itu dihitung dari permukaan yang atas ini ya. Makanya ini ada garis bantu ya. Ini garis bantu yang kebetulan garis bantunya juga dipakai oleh dimensi H ini ya. Dan juga nah ini karena dia bentuknya seperti ini ya, bentuk objeknya seperti ini, maka akhirnya dia menggunakan permukaan benda sebagai garis bantu ya. Nah, 45 derajatnya dari mana? Dari sini ke sini nih. Ya, ini 45 derajat. Ya, jadi artinya dia bidang miring dan bidang miringnya ke bawah. Jadi seperti itu Nisha. Baik Bu, itu kan untuk gambarnya tuh bukannya envelope-nya tuh kotak gitu ya Bu. Tapi mengapa untuk ukuran 45 derajat itu ditaruh di dalam kotaknya itu apa boleh? Oh ya. Nah jadi betul. Jadi untuk kasus yang seperti ini kan agak sulit ya, karena dia memang kecuali kalau sudutnya mengarah seperti itu ya, maka kita bisa buat sudutnya di luar daripada envelope-nya. Tapi untuk kasus yang ada di layar saat ini, karena dia tuh kan turun ke bawah gitu ya, maka akan sulit kemudian untuk menggambarkan 45 derajatnya. Jadi
selama kita bisa menggambarkan dimensinya itu cukup rapi gitu ya, maka menuliskan dimensi seperti ini tuh diperkenankan untuk dilakukan. Ya, tapi kalau misalnya tidak, sebenarnya kita bisa bawa keluar ya. Misalnya nih, contohnya ya, ini nih kan yang berada di dalam area tuh kan ada yang B ini ya, B ya. Kalau yang 45 derajat kan mau tidak mau kan memang harus kita lakukan di tampak depan ya. Nah yang B ini sebenarnya kita tidak harus di sini lokasinya, tapi kita bisa lakukan misalnya di tampak atas. Ya, jadi ini airnya kosong gitu ya, jadi bersih seperti itu. Baik, terima kasih Bu, sudah sangat menjawab. Ya, terima kasih sama-sama. Oke, sampai sini ada lagi mungkin yang ingin bertanya terkait dengan konversi ke isometrik? Tidak ada, kalau tidak ada saya akan skip ya. Nanti detailnya teman-teman silahkan ini ya, dibaca lagi PowerPoint-nya dan juga bukunya ya. Nah, berikutnya ini silahkan dikerjakan tapi tidak perlu dikumpulkan. Ya, jadi kenapa saya memang sengaja minta untuk mengerjakan ini karena di sini kan ada tahapannya ya. Jadi kalau teman-teman bingung nih bisa tinggal istilahnya nyontek, oh dia melakukan ini toh ya, setelah bikin envelope-nya terus bikin ini. Bikin ini, bikin ini. Ya, jadi teman-teman ini sekaligus melatih untuk membayangkan ya, karena kan gambar gambar 2 dimensi yang ini loh. Jadi kalau misalnya ini saya tutup ya, misalnya ya, kalau di ujian nanti kan ini nggak ada nih. Di ujian nanti kan ini nggak ada nih. Saya hanya memberikan yang ini nih, ya. Jadi teman-teman harus bisa bayangkan ini tampak depan, ini tampak samping, tampak atas. Gimana caranya bisa jadi seperti ini, ya. Jadi sama seperti yang tadi ya, artinya ini tampak atas, kita tahu ini, oh ternyata balik lagi ya. Kalau ada seperti ini, artinya pasti akan ada 3 sisi, ya. Ada sisi pertama ya, kemudian ada sisi kedua nih. Sisi kedua yang ini ya, kemudian ada sisi ketiga, sisi keempat ya, di mana berarti karena ada garis di sini, berarti 4 sisi ini ada perbedaan permukaan. Itu ya, rule pertama ya, kalau ada kotak-kotak seperti ini. Terus kan teman-teman berpikir, oke, beda permukaan, tapi seperti apa? Lihatlah di gambar, ini sebentar saya geser annotate-nya ya, lihatlah gambar yang atas. Ya, lihat gambar yang atas nih, yang ini ya. Oh my god. Ya, gambar yang atas yang ini ya. Oh, ternyata yang ini nih sisi yang berwarna ungu. Oh, saya kasih warna sama, maaf ya. Bentar. Harus warna beda biar kelihatan bedanya ya. Ini merah. Terus kuning, maaf. Ya, ini kuning, terakhir hijau. Ya, hijau ya. Jadi untuk yang warna ungu ya itu di mana? Berarti kan di sini nih, ini ungu, sisi ini ya. Ya. Terus sisi yang berwarna merah ya, itu kan sisinya flat ya. Berarti yang merah itu kurang lebih kalau dia di sini ya, berarti ini dong ya. Ini dong sisinya. Ya, sisi merah. Sisi yang kuning itu berarti yang depannya, ya. Ini kan ada bentuk seperti ini ya. Ini nih sisi yang kuning ya. Terus depannya adalah hijau. Nah, untuk memastikannya, lihatlah dari sisi sebelah kanan, ya. Jadi sisi yang berwarna ungu, ya, yang ketinggian yang berwarna ungu itu memang paling tinggi ya sisi itu ya. Dia itu di sini nih. Ini ungu nih ya. Ini sisi ungu tadi ya. Sisi ungu ya. Terus sisi yang merah yang mana? Sisi yang merah tuh yang ini nih. Sisi yang kuning, ini sisi kuning ya. Maksudnya sisi yang kelihatan dari depan maksud saya ya, biar nggak bingung ya. Maksud saya adalah sisi yang kelihatan dari depan, dan kemudian yang ini yang hijau ya, dia nempel sama yang ini. Nah, jadi artinya kita nggak bisa ngelihat satu gitu ya. Ini oke, beda permukaan, tapi seperti apa permukaannya? Lihat kanan, lihat atas gitu ya. Makanya kenapa kita kalau ngomong multiview untuk benda yang kompleks pasti nggak mungkin cukup satu multiview. Harus setidak-tidaknya 3 agar bisa kelihatan kan ya. Jadi kebayang kalau cuma dikasih satu view seperti ini, teman-teman bisa nggak bikin gambar 3 dimensinya? Nggak tahu itu mau gimana gitu ya, dibikin aja kotak-kotak. Ya, kalau cuma 2 juga bingung kan? Kalau dikasih cuma 2 juga bingung ya. Harus 3. Ya.
Jadi untuk benda yang kompleks itu mau nggak mau 3 ya. Oke, jadi artinya silahkan dicoba ya bikin seperti ini. Untuk dimensinya ini kan ada apa ABC dan sebagainya, silakan tentukan sendiri. Ya. Silakan tentukan sendiri, kemudian silakan dikerjakan ya. Dan karena ini sudah ada istilahnya apa namanya hasilnya, ya pastikan kalau belum ketemu harus dicari tahu ya logikanya kenapa sih jadi bisa bentuk tangga ini, lihatnya dari mana sih? Ya ini bentuk tangga tuh karena dari sini ya. Dari tampak depan ini kelihatan juga dari samping, ini kan dari samping ini benar-benar udah 100% tangga gitu ya, nggak mungkin enggak ya. Kalau dari depan sama atas mungkin nggak begitu kelihatan, dari samping itu sangat kelihatan ya. Oke, jadi ini silakan dilihat dulu. Untuk PowerPoint-nya sudah saya cantumkan di My Classroom, monggo untuk di-download ya. Kemarin di kelas yang kemarin saya ternyata ada masalah, ada yang attachment saya itu nggak bisa di-download. Jadi tolong di kelas A sama D, tolong bisa nggak mendownload di My Classroom ya, handout-nya. Kalau nggak bisa, saya akan share filenya di chat room. Ya, jadi saya ulang, ini latihannya silakan dikerjakan ya sendiri. Kemudian materinya itu materi ini ada di PowerPoint-nya ya, ada di PowerPoint-nya, ada di saya sudah attach-kan di My Classroom. Silahkan di-download ya, jadi tolong dicoba dibuka dan di-download. Kalau nggak bisa, saya diinfo agar saya bisa kirim di chat room ya. Nah, sementara teman-teman mendownload, sebelum saya lupa, saya buka ini dulu ya. Absensi ya. Sebentar saya clear dulu ini, saya tutup, stop share-nya. Mohon ditunggu, saya akan buka absensi ya, sebentar. Oke, ini untuk yang kelas A dulu, presensinya silahkan. Ya.
Maaf, untuk handout-nya apa berhasil di-download?